Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatul Fadriani. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan pemaparan terkait bagaimana menjadi warga negara yang baik dalam perspektif Islam yang berkaitan langsung dengan hablum minallah dan nilai penciptaan manusia. Sebelumnya, apa sih arti dari kewarganegaraan yang baik itu? Nah, menjadi warga negara yang baik ini adalah cita-cita bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ini bukan hanya sekedar soal mematuhi aturan hukum, tetapi lebih dari itu. Bagaimana kita ini bisa menjaga ketertiban, saling menghormati, ikut berkontribusi bagi masyarakat, serta menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai seorang muslim, menjadi warga negara yang baik ini juga memiliki dimensi spiritual. Di dalam Islam, segala hal yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah bagian dari ibadah, termasuk bagaimana kita bersikap dalam bermasyarakat. Maka, menjadi warga negara yang baik ini sesungguhnya juga merupakan bentuk dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengenal dua konsep penting dalam menjalani kehidupan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah ini adalah hubungan kita dengan Allah, sedangkan hablum minannas adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang baik dalam hubungan kepada Allah seharusnya akan mencerminkan kebaikan itu dalam hubungan sosialnya. Ketika seseorang menjaga sholatnya, jujur dalam ucapannya, dan menjauhi perbuatan zalim, maka nilai-nilai itu akan tercermin dalam sikapnya sebagai anggota masyarakat, seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa empati, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, di dalam pembahasan ini saya akan langsung mengaitkannya ke dalam dua surat di dalam Al-Quran. Yang pertama itu pada surat Al-A'raf ayat 23-25. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 23-25 ini, di sini berbicara tentang kisah Nabi Adam dan Hawa yang melakukan kesalahan dengan melanggar perintah Allah, namun segera menyadari dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada artinya di sini, pada arti ayat ke-23, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Nah, selanjutnya di ayat 24, Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Nah, pada ayat ke-25-nya, Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan." Ayat ini mengajarkan bahwa manusia ini memang memiliki potensi untuk salah, namun juga memiliki potensi untuk sadar, bertobat, dan memperbaiki diri. Nah, sama halnya dalam kehidupan berbangsa, tidak ada yang sempurna, namun kita bisa saling belajar, berkembang, dan memperbaiki kesalahan demi kebaikan bersama. Selanjutnya yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 40, pada ayat ini, Allah menyampaikan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah ini bukan hanya berarti pemimpin dalam arti struktural, tetapi juga pemelihara dan penjaga bumi serta kehidupan di dalamnya. Nah, pada ayat itu, kita berfokus pada sepenggal kalimat, yaitu aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, artinya di sini kita semua ini memikul amanah untuk menjaga keadilan, menjaga lingkungan, memperbaiki kerusakan, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Ini sejalan dengan prinsip kewarganegaraan yang baik, yakni aktif dalam menjaga kebaikan bersama, serta bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita lakukan. Berikutnya, implementasi nilai spiritual dalam kewarganegaraan. Nah, nilai-nilai spiritual ini dapat kita terapkan di dalam tindakan nyata, misalnya nih, jujur dalam berkarya dan bekerja. Lalu yang kedua, tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Yang ketiga, saling menghormati antar warga dan keberagaman. Yang keempat, aktif berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir, taat hukum sebagai bagian dari ketaatan pada nilai-nilai keadilan. Sebagai kesimpulan pada video kali ini, menjadi warga negara yang baik bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban sosial, akan tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual. Di dalam perspektif Islam, hubungan kita dengan Allah, yang disebut juga dengan hablum minallah, menjadi fondasi bagi kualitas hubungan kita juga dengan sesama manusia, yang disebut dengan hablum minannas. Nah, ketika seorang hamba ini menjaga kedekatannya dengan Tuhannya, maka ia akan terdorong untuk berlaku jujur, adil, dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui ayat-ayat Al-Quran seperti di surah Al-A'raf ayat 23-25 dan surah Al-Baqarah ayat 30-40, kita diingatkan bahwa manusia ini diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, yang tujuannya itu
memelihara, menjaga, dan membangun kehidupan. Nah, maka dari itu, menjadi warga negara yang baik ini sejatinya adalah wujud nyata dari ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sebagai quotes penutup dari saya, saat hubungan kita dengan Allah itu baik, maka hubungan dengan sesama pun akan ikut baik. Dan dari sanalah lahir warga negara yang berkualitas. Sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.